Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan kuliah Ramadan terkait tema akidah Islam. Dalam tema kewajiban memuliakan para sahabat Nabi, para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dalam tema terbebas dari kemunafikan bagi orang yang tidak menyebutkan sahabat Nabi kecuali hanya dengan kebaikan. Juga dengan tema keutamaan dan keistimewaan kedudukan para sahabat Nabi dan khulafaur rasyidin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pertama kali bicara tentang pengertian sahabat. Apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa versi para ulama dalam menjelaskan definisi secara terminologi atau pengertian para sahabat atau sahabat Nabi. Yang pertama menurut Imam Ibnu Shalah dan juga menurut Imam Al-Bukhari, yang dimaksud dengan sahabat adalah kullu muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap orang Islam yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun orang yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinamakan sahabat. Lalu Imam As-Suyuti mengatakan dalam definisi sahabat, sahabat adalah man laqiyan nabi musliman wa mata ala islamih. Kata As-Suyuti dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah siapa orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia wafat di dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika ada seseorang yang tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak dinamakan dengan sahabat. Atau jika ia murtad, maka ia tak lagi dinamakan sahabat. Kemudian Al-Jurjani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa talat suhbatuhu ma'ah wa illam yarwi anhu wa qila wa illam tatul. Al-Jurjani mengatakan sahabat itu adalah orang yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lama masa pertemanannya, perjumpaannya, sekalipun tak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada lagi yang mengatakan sekalipun tak lama perjumpaannya juga dia dinamakan sebagai seorang sahabat. Nah, inilah oleh karena itu yang dapat disimpulkan dari pengertian di atas, yang pertama bahwa kriteria sahabat adalah satu, pernah berjumpa, yaitu sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, baik perjumpaannya itu adalah lama atau sebentar, baik apakah ia meriwayatkan hadis atau tidak, maka ia dinamakan sahabat. Juga orang tersebut apakah pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia tak memandang wajah Rasulullah karena alasan buta, maka itu juga dinamakan sahabat. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan beliau tapi dia matanya buta karena tak bisa memandang wajah Rasulullah, juga dinamakan sahabat. Yang kedua kriteria sahabat adalah bahwa orang tersebut pernah berjumpa dalam keadaan muslim atau dalam keadaan beriman. Oleh karena itu tidak termasuk sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ia tak beriman, atau di kemudian harinya ia beriman tapi tak sempat bertemu dengan beliau sekalipun hanya sekali. Juga tidak termasuk sahabat adalah orang yang berjumpa dengan beliau sebelum beliau diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kriteria sahabat adalah orang meninggal dalam keadaan muslim. Karenanya tidak termasuk sahabat orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman
lalu ia murtad dan meninggal dalam keadaan murtad. Dan juga termasuk sahabat adalah orang yang pernah murtad tapi setelah itu ia kembali kepada Islam sebelum ia meninggal. Baik apakah ia pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sekalipun hanya sekali atau tidak. Nah, demikianlah pengertian sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan para sahabat Nabi. Dalam hal ini, para sahabat Nabi memiliki kedudukan yang mulia dalam agama Islam. Imam Malik, yaitu gurunya para ulama, mengatakan, lan ya'uda salahu hadil ummati illa bima sauluha awwaluha. Umat ini tidak akan pernah dapat meraih kembali kepada kejayaannya kecuali dengan mencontoh kejayaan yang pernah diraih oleh para generasi pertama terdahulu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang keutamaan sahabat. Di antaranya ayat yang menjelaskan bismillahirrahmanirrahim lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah telah memberikan satu derajat yang mulia bagi para sahabat, label, predikat, gelar, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Ayat tadi menjelaskan tentang orang-orang fakir yang berhijrah. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Itu sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah karena mereka terusir dari negerinya. Lalu mereka hijrah ke Madinah, meninggalkan negeri mereka, harta mereka yang dicari oleh mereka adalah ridha Allah, anugerah Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Maka Allah memberikan label, predikat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang as-sadiqun, orang-orang yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu jika ada orang yang melecehkan sahabat Nabi, merendahkannya, berarti orang tersebut adalah murtad. Makanya kata Imam Malik, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ayat berikutnya, masalum fit taurati wa masalum fil injil kazar'in ahraja syatahu fa'azaru fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zara'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang bersamanya adalah orang yang berkasih sayang di antara sesama mereka, wa asyidda al-kufar, dan mereka adalah orang-orang yang punya ketegasan, kepribadian di hadapan orang-orang kafir. Nah, ayat tersebut kemudian masaluhum fit taurati wa masalum fil injil, perumpamaan para sahabat Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi dalam kitab Taurat dan Injil, kazar'in akhraja syat'ah, bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarah, lalu ia kokoh, fastaghlado, lalu menguat, fastawa ala suqih, lalu tumbuhan tersebut kokoh di atas batangnya, di atas pokoknya. Yu'jibu zurra'a, yang membuat para petani terheran-heran dengan pohon tersebut, karena para sahabat Nabi pada hakikatnya adalah tanaman, bagaikan tanaman yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak ada orang yang membencinya, maka ayatnya adalah liyaghidha bihimul kuffar. Dengan tanaman tersebut Allah menginginkan orang-orang kafir itu marah. Jadi kalau ada orang Islam yang ngaku agama Islam tapi dia marah kepada sahabat Nabi, ia mencaci memaki sahabat Nabi, maka dia termasuk orang kafir. Dan demikianlah penjelasan Imam Malik tentang ayat tersebut. Yang kedua, tentang kedudukan sahabat Nabi,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha dzalika mudda ahadihim wala nasifah." Hadis ini sangat terkenal dan hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu dimuat dalam Sahih Bukhari, "Janganlah kalian mencaci sahabatku. Sungguh seandainya seseorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, itu tak akan pernah menyaingi pahala mereka satu genggam saja, satu mud saja, satu mud ini ukurannya. Wala nasifahu, juga satu genggam, setengah mud." Jadi kalau kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tak akan pernah bisa menyaingi pahala dan keistimewaan dan kelebihan, keistimewaan, keutamaan sahabat Nabi. Tidak bisa mendandingi satu mud, apalagi setengah mud saja tidak bisa, juga satu mud tidak bisa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama juga menyatakan bagaimana kedudukan para sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabiyat, ada Aisyah. Itu juga adalah istri, itu juga termasuk para sahabat dari kalangan wanita. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Inna sahaba sadatul ummati wa a'immatuha wa qadatuha fahum sadatul muftin wal ulama." Ini kedudukan para sahabat di mata para pemimpin umat Islam. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya para sahabat adalah pemimpin-pemimpin umat dan penghulu-penghulu umat, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin para juru fatwa dan pemimpin-pemimpin para ulama. Demikian bagaimana kedudukan para sahabat Nabi, bahwa para sahabat Nabi adalah orang yang membawa ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditularkan kepada generasi tabi'in, lalu tabi'in menularkannya lagi kepada tabi'in, lalu ditularkan lagi kepada generasi a'immah, yaitu imam-imam lainnya, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Laits, Imam Abu Hanifah, dan selanjutnya. Lalu dari imam-imam itu dibawalah ke negeri kita hingga sekarang kita menyerap ilmu. Itu semua adalah dari para sahabat Nabi. Yang kedua, Imam Marwan. Al-Marwan mengatakan, seorang khalifah yang bernama Marwan, ya, dia mengatakan, "Jalastu ashaba Muhammadin fakanu kal ikhadati, fakanu kal ikhadi, al-ikhadah turwi rakib, wal ikhadah turwi rakibain, wal ikhadah turwi al-asharah, wal ikhadah law nazal biha ahlul ardi la asdar rathum wa inna abdallah min tilkal ikhad." Kata Marwan. Marwan ini adalah Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah, lahir pada tahun 2 Hijriah, pernah menjabat sebagai khalifah di akhir tahun 64 Hijriah. Marwan mengatakan, "Aku telah duduk bergaul di hadapan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanu kal ikhad." Mereka bagaikan gidir-gidir, bejana-bejana. Bejana yang bisa memberikan minum kepada seorang pejalan, bejana yang bisa memberikan minum kepada 2 orang pejalan, dan bejana yang bisa memberikan minum kepada 10 orang pejalan. Bahkan bejana yang jika diturunkan ke muka bumi, maka semua penduduk bumi akan bisa minum dari bejana, dari gidir tersebut. Dan Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk bejana-bejana. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah, jadi bagaimana sungguh aneh kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia mencemoh, menista, melecehkan para sahabat Nabi. Maka kata Imam Ar-Razi, "Idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan,
Apa kata beliau? Jika engkau melihat seorang laki-laki yang merendahkan seseorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa ia adalah kafir zindik. Zindik artinya adalah musuh Allah. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat Nabi adalah para pemimpin-pemimpin umat Islam. Mereka adalah bagaikan tanaman-tanaman yang langsung ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanaman tersebut kelak akan memberikan manfaatnya bagi seluruh penduduk bumi. Yang tadi dikatakan seandainya seluruh penduduk bumi mengambil manfaat dari para sahabat Nabi dengan ilmu-ilmu mereka, maka mereka semuanya akan mendapatkan bagian. Yang terakhir, apa yang menyebabkan para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang terkemuka? Dijelaskan oleh para ilmuwan. Yang pertama, dikarenakan para sahabat Nabi tokoh-tokoh panutan yang wajib kita panuti, yang wajib kita jadikan suri tauladan. Dikarenakan mereka tidak mengambil ilmu kecuali hanya dari Al-Quran. Dan inilah telah dicontohkan oleh baginda Rasul, bagaimana ketika melihat Umar bin Khattab, suatu kali pernah dilihat oleh Rasulullah, Umar bin Khattab membuka lembaran Taurat, lalu wajah Rasulullah memerah. Afi syakin anta ya Umar, wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Ketika Umar sedang menimba ilmu dari kitab Taurat, Rasulullah menegurnya, apakah engkau masih meragukan kebeningan Al-Quran dan kebeningan agama yang aku bawa dari malaikat Jibril, wahai Umar, sehingga engkau masih membaca Taurat? Demi Allah, wahai Umar, kata Rasulullah, seandainya Musa hidup sekarang saat ini, tak ada pilihan baginya kecuali dia akan mengikuti agamaku. Nah, di sini mengapa Rasulullah melarang Umar membaca Taurat? Supaya tidak ada penyakit syubhat dalam fikiran para sahabat Nabi, sehingga murni ilmu yang mereka dapat ambil adalah dari sabda Rasulullah dan dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Nabi Muhammad berkepentingan untuk menjaga sahabat Nabi yang merupakan kader Rasulullah agar murni ajarannya sehingga tak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Yang kedua, sahabat Nabi, kalau kita pengen jaya, pengen mulia, utama seperti sahabat Nabi di mata Allah, mereka adalah orang yang ketika mendapatkan perintah-perintah Al-Quran, mereka sikapi Al-Quran itu seperti perintah seorang komandan. Inilah yang membedakan kita. Kita membaca Al-Quran, tapi Al-Quran dijadikan bahan perdebatan. Tidak pernah kita amalkan. Kita amalkan hanya setelah beberapa kali. Tapi sahabat Nabi baru pertama faham, langsung diamalkan. Maka Umar bin Khattab ketika diturunkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam warisun min amali syaitan, judi, lotre, taruh-taruhan, sesajen adalah najis, perbuatan syaitan, maka Umar bin Khattab langsung mengatakan intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Dibuanglah itu minuman keras, sehingga minuman keras itu dilemparkan ke jalan-jalan di kota Madinah. Nah, itulah yang kedua yang menjadi keutamaan keistimewaan sahabat Nabi. Mereka menimba ilmu Al-Quran tak hanya untuk memuaskan keinginan atau hasrat ilmiah, lebih dari itu Al-Quran langsung mereka amalkan. Jadi kalau kita ingin mulia seperti sahabat Nabi, maka satu, jadikan Al-Quran sebagai pegangan. Yang kedua, jadikanlah Al-Quran itu sebagai perintah, bukan hanya untuk ilmu-ilmu kajian ilmiah. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang menyebabkan sahabat Nabi mulia di mata Allah, di mata manusia, dan menjadi panutan kita? Dikarenakan mereka ketika mereka mengalami futur, lemah spiritual, lemah semangat dalam beribadah, segera mereka kembali, tak pakai waktu lama-lama, mereka langsung kembali menjadi orang-orang yang bersemangat dalam beribadah. Adapun kita, maka futur kita terlalu lama, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya mengkarat, sehingga ilmu itu tak masuk dalam dada kita. Adapun sahabat Nabi, mereka tak jeda lama
ketika mereka mengalami futur, kemalasan, segera mereka kembali. Inilah yang menyebabkan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahu fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.